Kita akan belajar materi mengenai gaya. Nah, tujuan dari pembelajaran kali ini, seorang atlet yang sedang meraih sepak bola. Kemudian gambar adalah gambar mobil yang dikendari oleh seorang atlet. Dan gambar ketiga adalah gambar seseorang yang sedang menaiki atau mengendarai sepeda. Alat ukur dari gaya adalah di gambar sebelah kanan, yaitu neraca pegas atau nama lainnya adalah dinamometer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, baik ya. Pada kesempatan kali ini, kita berjumpa lagi dengan channel YouTube MGMP IPA LP Ma'arif Kabupaten Demak. Kita belajar via online melalui channel YouTube. Kenapa? Karena pada situasi saat ini, kita belum diperbolehkan untuk bertatap muka karena kita masih dalam keadaan pandemi COVID-19. Baik, perkenalkan, sebelumnya nama saya adalah Sugianto, biasa dipanggil dengan nama Pak Sugi atau Pak Ki. Saya adalah guru IPA dari MTS NU Demak. Sebelum kita mulai pembelajaran, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe serta tekan juga tombol lonceng merah agar kalian bisa mendapatkan notifikasi ketika kita mengupload video-video pembelajaran terbaru. Selanjutnya adalah macam-macam gaya. Secara umum, gaya dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah gaya sentuh, sedangkan yang kedua adalah gaya tak sentuh. Contoh dari gaya sentuh adalah gaya otot, gaya mesin, gaya pegas, dan gaya gesek. Sedangkan yang kedua adalah gaya tak sentuh. Contoh, gaya gravitasi, gaya magnet, dan gaya listrik. Sekarang kita membahas mengenai gaya sentuh yang tadi jumlahnya ada 4, yaitu gaya otot, gaya gesek, gaya pegas, dan gaya mesin. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang ditimbulkan oleh otot manusia ataupun otot hewan. Contoh gaya otot yaitu ketika kita sedang mendorong meja. Contoh lain adalah ketika kita sedang berlari dan ketika kita sedang berenang. Berikutnya adalah gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang ditimbulkan karena adanya sentuhan atau gesekan dua permukaan benda atau lebih. Contoh dari gaya gesek adalah ketika kita lebih suka menggunakan sepatu atau sandal dengan alas yang lebih kasar dibanding menggunakan sepatu dengan alas yang lebih licin karena kita dapat terjatuh. Contoh lainnya adalah ketika bola menggelinding di permukaan lantai yang kasar, maka gerakan bola akan lebih lambat dibandingkan ketika bola sedang menggelinding di lantai yang licin. Yang ketiga adalah gaya mesin. Gaya mesin adalah gaya yang ditimbulkan karena adanya pembakaran bahan bakar yang berada di dalam mesin. Contoh dari gaya mesin adalah kendaraan. Dalam hal ini, sepeda motor atau mobil dapat bergerak atau melaju karena mobil atau sepeda motor memiliki mesin yang di dalamnya terjadi pembakaran bahan bakar. Gaya yang keempat adalah gaya pegas. Gaya pegas adalah gaya pulih yang ditimbulkan oleh suatu benda yang mengalami perenggangan. Contoh dari gaya pegas adalah ketika kita sedang menggunakan ketapel. Contoh lainnya adalah ketika kita menggunakan busur panah. Berikutnya adalah gaya tidak sentuh. Yang tadi ketiga, yaitu gaya gravitasi, gaya listrik, dan gaya magnet. Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama adalah gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya tarik yang dimiliki oleh suatu benda untuk menarik benda lain ke arah pusat benda tersebut. Dalam hal ini kita membahasnya adalah gaya gravitasi bumi. Apa sih gaya gravitasi itu? Gaya gravitasi adalah
gaya tarik yang dimiliki oleh pusat bumi. Contoh dari gaya gravitasi adalah ketika kita melakukan terjun payung. Contoh lainnya adalah buah mangga yang jatuh dari pohonnya. Kemudian yang kedua adalah gaya listrik. Gaya listrik adalah gaya yang ditimbulkan oleh muatan-muatan listrik atau arus listrik. Contoh dari gaya listrik adalah kipas angin dapat bergerak ketika disalurkan ke aliran listrik. Contoh lainnya adalah blender dapat dimanfaatkan atau dapat bergerak ketika disalurkan ke aliran listrik. Kemudian gaya yang terakhir adalah gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya tarik atau gaya tolak yang dimiliki oleh suatu benda karena benda tersebut memiliki sifat magnet. Contoh dari gaya magnet adalah jarum kompas. Contoh lainnya terdapat pada pintu kulkas. Selanjutnya kita akan membahas mengenai resultan gaya. Gaya termasuk besaran vektor. Artinya, gaya adalah suatu besaran yang memiliki besar dan arah. Gaya dapat dilukiskan dengan diagram vektor yang berupa garis anak panah. Panjang anak panah menunjukkan besarnya suatu gaya, sedangkan arah anak panah adalah menunjukkan arah gaya, dan pangkal anak panah merupakan titik tangkap gaya. Biar lebih jelasnya, akan saya tampilkan gambar seperti ini. Ini adalah gambar dari anak panah yang mana gambar tersebut adalah simbol dari besar dan arahnya suatu gaya. Makna dari resultan gaya adalah perpaduan dua gaya atau lebih yang dihasilkan oleh suatu benda menjadi satu gaya. Secara matematis, resultan gaya dapat dituliskan dengan rumus sebagai berikut. Fr sama dengan F1 plus F2, yang mana Fr itu adalah resultan gaya, itu nilainya sama dengan F1 atau gaya pertama dijumlah dengan F2 atau gaya yang kedua. Jadi, jika ada dua gaya atau lebih yang bekerja pada suatu benda, maka jumlah dari gabungan gaya tersebut dinamakan dengan resultan gaya. Penjelasannya adalah yang pertama, jika ada dua ataupun lebih gaya yang bekerja pada suatu benda, maka hasil dari resultan gaya adalah penjumlahan dari gaya-gaya yang bekerja pada benda tersebut. Jika gayanya searah, maka rumusnya adalah Fr sama dengan F1 ditambah F2. Lihat gambar sebelah kanan. Pada kotak tersebut diberi dua gaya, yaitu F1 dan F2. Karena kedua gaya tersebut memiliki arah yang sama, yaitu arahnya ke kanan, maka kedua gaya tersebut diberi simbol positif. Simbol positif atau tanda positif digunakan untuk gaya yang arahnya ke sebelah kanan. Kemudian, gambar yang sebelah ada suatu benda yang mana benda tersebut diberi dua gaya, namun arah gayanya berlawanan. Yang satu gayanya ke arah kanan, yang satunya lagi gayanya ke arah kiri. Untuk menghitung jumlah resultan gaya, pakai rumus yang sama, yaitu Fr sama dengan F1 ditambah F2. Tetapi yang membedakan adalah di sini F1 arahnya ke kanan, berarti tandanya adalah positif. Sedangkan F2 arahnya ke kiri, berarti untuk F2 diberi simbol atau tanda negatif. Contoh, apabila ada suatu benda, dalam hal ini, misalkan benda ini adalah meja. Meja ini diberi dua gaya, yaitu sama-sama didorong. F1, gaya yang pertama, kemudian F2, gaya yang kedua. Misalkan F1 yang bekerja pada benda tersebut nilainya adalah 2 Newton, dan F2 atau gaya yang kedua yang bekerja pada benda tersebut nilainya adalah 3 Newton. Meja ini didorong oleh dua orang. Bagaimana cara menghitung resultan gaya?
resultan gaya dapat dihitung dengan rumus Fr sama dengan F1 plus F2. Karena gaya yang bekerja pada benda ini arahnya sama, yaitu sama-sama ke kanan. Ingat, kalau gaya tersebut arahnya ke kanan, berarti diberi simbol positif. Dalam hal ini, tanda positif tidak perlu ditulis. Kita masukkan ke dalam rumus. F1 nilainya 2, sedangkan F2 nilainya adalah 3. Berarti resultan gaya yang terkena atau yang berada pada benda tersebut adalah 2 plus 3 sama dengan 5 Newton. Jadi besarnya gaya atau resultan dari gaya yang bekerja pada meja tersebut adalah 5 Newton. Karena di sini 5 adalah positif, berarti benda tersebut akan bergerak ke arah kanan. Contoh yang kedua adalah gaya yang bekerja pada suatu benda. Dalam hal ini kita pakai contoh yang sama. Apabila ada sebuah meja yang mana meja tersebut diberi dua gaya, namun berbeda dengan contoh yang pertama. Pada gambar yang kedua ini, gaya yang bekerja pada sebuah meja adalah dua gaya yang arahnya berlawanan. F1 arahnya ke kanan, sedangkan untuk F2 arahnya ke kiri. Kita pakai contoh yang sama dengan tadi. F1 nilainya adalah 2 Newton, sedangkan untuk F2 nilainya adalah 3 Newton. Kemudian bagaimana cara menghitung resultan gayanya? Cara menghitungnya dengan rumus yang sama, yaitu Fr sama dengan F1 plus atau ditambah dengan F2. Cara menghitungnya adalah kita masukkan angkanya. Lihat pada gambar, karena F1 adalah arahnya ke kanan, yang mana nilai F1 adalah 2, kita masukkan nilai angka 2. Di sini 2-nya positif. Untuk positif tidak perlu ditulis simbolnya. Kemudian dijumlah dengan F2. Karena F2 lihat arahnya adalah ke kiri, anak panahnya ke arah kiri, maka untuk F2 di sini nilainya 3, maka kita tulis dengan tanda negatif karena arahnya ke kiri ya, negatif 3. Jadi resultan gaya yang terjadi pada benda ini adalah 2 plus negatif 3, yaitu hasilnya adalah negatif 1 Newton. Karena di sini adalah ada tanda negatif, berarti benda ini ketika diberi dua gaya yang demikian dengan besar nilai gaya seperti ini, maka gaya yang terjadi pada benda tersebut adalah sebesar 1 Newton dengan arah ke kiri. Kenapa arahnya kiri? Karena di sini ada tanda negatif. Jadi tanda negatif di sini adalah menunjukkan bahwa gaya tersebut akan menuju ke arah kiri. Sedangkan yang tadi tandanya positif, berarti gayanya atau hasilnya benda tersebut akan bergerak ke arah kanan. Untuk tanda-tanda ini, tanda yang ada di depan ini, pada resultan gaya sebenarnya tidak perlu dicantumkan. Tanda ini hanya untuk mengetahui arah dari gerakan benda. Kalau tandanya positif, maka bendanya akan bergeser ke kanan. Sedangkan kalau tandanya negatif, ini cukup ditulis dengan 1N saja. Jadi besar dari resultan gaya adalah 1 Newton dengan arah ke kiri. Jadi tanda negatif ini menunjukkan arah. Tidak perlu ditulis dalam hasil penghitungan resultan gaya. Demikian tadi adalah pembelajaran kita mengenai gaya. Jadi dapat kita simpulkan macam-macam dari gaya. Secara umum gaya dibedakan menjadi dua, yaitu gaya sentuh dan gaya tidak sentuh. Yang terakhir adalah mengenai resultan gaya. Resultan gaya adalah perpaduan atau penjumlahan dua gaya atau lebih pada suatu benda
menjadi satu gaya. Demikianlah pembelajaran yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel YouTube MGMP IPA Arben Ma'arif Kabupaten Demak. Kemudian beri komen, like, dan share ke teman-teman kalian agar video pembelajaran ini lebih bermanfaat ke orang banyak. Untuk latihan terdapat pada kolom deskripsi di bawah video ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.